Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hasbubah di channel Ngobrol Santai. Oke, di sini saya bersama teman saya dari mahasiswa jurusan psikologi. Di sini kita akan mengobrol terkait dengan apa ya? Kesehatan mental di kala pandemi COVID-19. Oke, langsung saja dari perkenalan dulu. Nama saya. Iya. Nama saya Rifka Aziza Mardatila, bisa dipanggil Ziza. Ziza ya. Bisa dipanggil Ziza ya. Oke, mungkin langsung saja terkait dengan kan sekarang kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Terus sepengetahuan dari Ziza sendiri, apakah adanya virus corona ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang? Kalau menurut pengalaman menurutku sendiri, ya, bisa, soalnya kan kita nggak biasa nih ngelakuin apa-apanya di rumah. Nah itu bisa jadi tekanan buat kita. Terus biasanya kan kita keluar ngerjain tugas di luar, main di keluar sama teman-teman. Nah ini nggak bisa. Jadi kan pastinya kita stres ya. Aku juga gitu. Iya, sama sih. sama mengalami stres juga. Makanya kan di sini kita mengobrol santai ya, gitu. Mungkin dampak kecemasan kan mungkin saja kita alami di saat pandemik ini ya. Kayak karena kita sudah terlalu lama berada di dalam rumah sendirian, yang biasanya keluar yang bersosialisasi dengan teman kita itu mungkin mengalami juga rasa kecemasan atau kecemasan yang terlalu berlebihan seperti itu. Aku awalnya nih iyalah biasa nih. Iya. Sudah enak di rumah, belajar di rumah, gini-gini di rumah. Sudah dijalanin mulus. Ya. Sekarang udah bosen lagi. Sama membiasakan kebosanan yang dilakukan setiap hari itu sudah bosen sekarang. Jadi mau melakukan apa itu bingung lagi. Biasanya kan udah punya plan nih. Oh, besok ngelakuin ini ngelis. Nah, sekarang udah bosen yang dilakuin tuh dia yang di list itu. Mau ngelakuin apa lagi tuh bingung. Ya bener sih. Pengen keluar, tapi nggak bisa. Tempat wisata ditutup. Betul. Nggak boleh dekat-dekat orang. Nggak bisa belanja. Kita deket ya. Oh iya, mohon maaf. Oh maaf, bukan muhrim ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Enggak. Semeter. Kamu di sana. Oke, mungkin yang dialami itu kecemasannya hierarki kecemasannya dari sedang mana tinggi gitu ya. Terus kayak gimana ya? Bisa sedang terus naik lagi gitu ya. Kayak kebosanan gitu ya seperti Tapi itu. sekarang nih udah di pucuk nih. Naik. Gimana ini? Naik dah. Bosan banget. Bosan banget di rumah ya. Apalagi masih ditambah dengan tugas ya. Tugas kuliah gitu. Cuma diingetin tugas, aku ada tugas nih, mohon maaf. Untuk masih libur. Oke. Emang sih kita sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita ya terhadap adanya pandemik ini. Mungkin ada tips gitu buat kita tetap menjaga kesehatan mental kita agar tidak terganggu gitu. Soalnya kan kalau terganggu kesehatan mental kita pasti pemikiran kita seperti itu, negative thinking, terus pemikiran kita menjadi irasional seperti itu ya. Kalau dari aku sih ya ngelakuin hobi kalian aja. Hobi kalian apa hobi masing-masing nih? Iya kan, hobinya masing-masing individu nih. Lakuin aja. Kalau hobi kalian berarti hobi saya dilakuin sama kamu. Gitu. Enggak, hobinya kalian masing-masing. Okay. Hobinya kalian masing-masing ya. Itu lakuin. Kayak misalnya kalian suka baca buku, kesempatan nih buat kalian buat ngoleksi buku, baca buku gitu. Terus kalau suka nulis, kesempatan kan mumpung kalian di rumah. Biasanya kan kalian keluar sama teman-teman, nah itu bisa dimanfaatkan buat nulis. Terus cari inspirasi ya, gak usah jauh-jauh deh. Di depan rumah kalian lihat burung terbang, ya ditulis burung, kamu mempunyai itu. Mungkin kan bisa dibuat itu. Mungkin dari kondisi yang sekarang corona gitu ya, corona, bisa juga menjadi inspirasi juga ya. Berkat kau
aku tidak bisa kemana-mana corona, hilanglah corona, nyahlah corona gitu. Itu Bisa ya. kan? Terus mungkin ada lagi gitu selain kita menulis. Kan banyak sih hobi-hobi hobi-hobinya kalian ya, yang kalian suka itu lakuin deh, pasti kalian seneng. Ya, betul. Nah terus kan begini ya, apa kecemasan yang kita alami kadang juga dipengaruhi oleh adanya berita hoax gitu, berita yang belum tentu kebenarannya, apalagi terkait dengan corona, virus corona ini kan biasanya ada yang berlebih-lebihan kayak mati segini-gini gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari aku sendiri Iya. ya, aku itu paling males denger berita corona. Karena apa? Soalnya itu beritanya pasti nggak se-real yang kenyataannya gitu loh. Kadang ya kita sakit pilek aja dibilang corona sekarang. Ya, Apa-apa betul. sedikit corona. Panas sedikit corona. Ya gimana mau valid coba ya? Ya benar-benar benar. Ya, kalau dari aku sendiri sih nggak usah terlalu dipikirin berita-berita yang hoax-hoax itu. Tetap apa ya, ya kita waspadanya dari diri kita sendiri aja, kayak ya kita ngelakuin yang diaturin pemerintah aja, nggak usah apa dengerin berita-berita yang nggak penting gitu. Iya sih, emang. Berita itu penting, tapi kita harus bisa nyaring juga biar kita juga nggak cemas. Kita apa lihat nih di berita kematian tambah segini, apa yang kena kasus corona tambah segini, ya nggak apa-apa sih dilihat, tapi nggak usah terlalu Ya, dipikirin. terlalu berlebihan gitu ya. Nanti kan jadinya efeknya ke kita juga, mentalnya kita yang malah down. Ya, betul sekali. Itu sih. Terus kita sebagai anak muda juga bisa apa ya? Kan biasanya banyak apa ya share-sharean dari teman kita gitu lewat WA gitu ya. Mungkin kita sebelum men-share-nya kembali, mungkin kita bisa saring dulu lah, disaring dulu sebelum men-share gitu ya. Soalnya kan yang lebih canggih dalam penggunaan teknologi kan kita sebagai kaum milenial. Iya. Kita Sedangkan yang muda. ya kita yang muda. Soalnya kan kalau dampaknya malah yang udah apa ya? Berumur. Itu yang malah berdampak yang kayak gimana ya? Ya hampir banyak sih yang aku temuin di pedesaan atau dimanapun itu yang mengalami kecemasan yang sangat tinggi terkait dengan virus corona ini rata-rata emang yang sudah berumur seperti itu. Soalnya kan karena adanya berita-berita seperti itu juga. Jadi perhatikan ya kalau apa ya, kalau ada berita-berita yang seperti itu mungkin kita bisa menyaring dulu sebelum men-share-nya kembali gitu ya. Kasihan mereka Ya, yang betul. kurang paham terhadap apa digital Ya, gitu. kita harus bisa apa ya membawa dampak positif gitu dengan adanya kemajuan teknologi ini. Jangan malah membuat orang lain itu menjadi tersiksa seperti itu. Terus mungkin ada lagi kayak apa ya? Mungkin ada tips lain untuk kita tetap apa ya positive thinking lah seperti itu. Kalau positive thinking Ya. ya dari kita sendiri ya. Dari kita Ya, sendiri. Mungkin gimana ada tips dari pengalaman sendiri dah, mungkin bisa kita terapkan juga. Gitu. tips nih dari Iya, aku. dari kamu Gak sendiri. usah dengar berita hoax. Ya, Jangan sering-sering dengerin apa ya? Ya yang aneh-aneh lah. Lakuin, kalau aku sih orangnya santuy ya. Santuy. Jadi aku bingung mau ngasih tips apa. Soalnya aku ya kalau hidup ya jalan hidup gitu Jalani aja. hidup, gitu. Gak usah ribet. Oke, itu tipsnya. Gak usah ribet. Gak usah ribet, ngurusin ya. orang. Hei kalian para netizen. manusia, Astagfirullah. kalian hiduplah dengan jalanmu masing-masing. Gak usah banyak ngatur hidup orang. Wes, gitu tok kalau aku. Mungkin hiburan juga perlu ya di kala kondisi seperti ini. Mungkin bisa kita menonton kartun atau Film. ya film kesukaan kita gitu. Mungkin itu bisa
berdampak positif juga terhadap diri kita, menjadi kita lebih lebih tenang gitu ya, tidak terlalu cemas terhadap adanya Ini pandemi. pandemik ini, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya obrolin dengan teman saya di sini. Jangan lupa kalau ada yang ingin menanggapi terhadap pernyataan kami, silahkan tulis di komentar, dan jangan lupa like, share, and subscribe channel Ngobrol Santai ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersan.